Hello world, welcome back again to my channel. Jadi ini adalah percakapan cermin episode ke-13. Jadi di sini gue mau membahas tentang rasa insecure gitu. Rasa iri dengki. Jadi rasa iri dengki atau rasa insecure terhadap seseorang itu udah maklum gitulah. Sekarang juga banyak orang yang mengakui memiliki rasa-rasa insecure, rasa-rasa iri kepada seseorang. Termasuk diri gue juga pernah merasakan hal tersebut. Contohnya ya ketika gue melihat orang yang menggunakan style yang kayak gue gitu, tapi dia jauh lebih keren lagi gitu. Misalnya dia itu sesuai dengan gaya rambut yang gue inginkan, dan misalnya dia itu sesuai dengan peran anime yang gue inginkan gitu. Jadi ketika gue habis nonton anime apa gitu, terus ada orang, terus gue itu pengen gitu terlihat seperti itu gitu, dan ternyata ada orang yang lebih bagus lagi atau kayak gimana gitu. Kalau misalnya ada pengisi suara di anime yang suaranya keren banget kayak pengisinya si Zoro atau si Masamune, Date Masamune, dia keren banget dan gue suaranya nggak bisa kayak gitu. Terus ada juga konten kreator lain misalnya yang bikin konten video yang jauh lebih bagus, jauh lebih keren. Juga ada yang bikin video misalnya meme, dan gue juga kan pengen kayak gitu dan dia keren gitu segala macam. Dan ya pasti rasa iri atau rasa insecure itu ada gitu, membandingkan diri kita sendiri dengan orang lain. Namun ya itu gak bisa dijadikan acuan gitu untuk diri kita sendiri. Orang lain itu tidak bisa dijadikan sebagai acuan, karena ya setiap orang mempunyai jalannya masing-masing. Mungkin ini adalah pesan yang terdengar klise, namun ya kenyataannya seperti itu. Seperti awal manusia dari lahir nih sampai sekarang saat ini umur gue 17 tahun, itu setiap pengalamannya berbeda. Walaupun mungkin ada yang mirip dengan beberapa orang, tetapi pasti ada yang berbeda. Orang yang kembar aja itu pasti ada pengalaman-pengalaman yang berbeda, dan ya ada yang berbeda gitu. Dan orang yang kembar juga satu sama lainnya mungkin saling iri dengki juga. Dengki mungkin enggak ya, tapi saling insecure gitu ketika suatu saat mungkin ada yang lebih tinggi, mungkin ada yang lebih cakep, mungkin ada yang lebih keren, mungkin ada yang lebih mudah untuk bersosial, mungkin ada yang dapat cewek yang lebih baik gitu. Dan pasti rasa iri itu akan selalu ada terhadap siapa saja. Pernah kan dengar the grass is always looks greener in the other side? Maaf kalau salah. Jadi ya rumput akan selalu terlihat lebih hijau, rumput tetangga akan selalu terlihat lebih hijau. Dan setelah kita memahami itu, kita harus mensyukuri apa adanya yang kita miliki. Karena pasti setiap orang itu ada memiliki suatu value-nya sendiri gitu. Gak ada orang yang bener-bener gak bervalue. Dan dari setiap pengalaman yang berbeda inilah, pengalaman yang unik inilah yang akhirnya menciptakan diri kita yang unik. Dan dari diri kita yang unik juga, itu mempunyai pasangan yang uniknya juga, yang akan saling menyambung gitu. Maksudnya misalnya kita punya temen gitu, ya nyari temen yang sefrekuensi dan cocok itu ya pasti susah gitu. Apalagi misalnya ada orang pertama gitu, dia gampang banget bersosial, dia kemana aja cocok gitu. Namun ya itu juga ada kelemahannya gitu. Misalnya dia jadinya susah untuk milih gitu prioritas teman mana yang bakal ini nanti dikira pilih kasih atau segala macam, dan jauh lebih banyak pikiran lah. Namun misalnya ada satu orang yang dia gak bisa bersosial dengan baik, mungkin dia orang-orang kurang tertarik pada dia, dan dia pasti akan ada orang yang tertarik padanya dan ingin berteman dengannya atau kayak gimana. Dan yang kayak itu juga ada kelebihannya gitu, dimana ya dia bisa mempunyai hubungan yang jauh lebih erat dengan temannya tersebut gitu. Dan jadi ya itu
bersyukurlah dengan apa yang kita punya dan tetaplah bahagialah mau bagaimanapun adanya. Dan stoik mungkin akan membantu kita agar bisa lebih bahagia dan menghindari rasa iri dengki seperti ini, rasa insecure seperti ini. Dan ketika kita melihat orang lain yang kayaknya dilihat dari semua hal itu jauh lebih baik dari kita, ya kita gak bisa menyimpulkan itu masih termasuk bias juga. Kita hanya melihat dari suatu pandangan tertentu dan ingatan koheren kita. Jadi ketika kita melihat orang tersebut, kita membuat pikiran yang koheren dan berhubung dengan memori asosiatif, dan kita memikirkan tentang standar kesuksesan. Dan ketika kita melihat orang yang sukses, otak kita membuat standar sendiri tentang kesuksesan, yaitu saat kita melihat kesuksesan orang lain tersebut. Padahal diri kita juga sendiri tahu gitu, kesuksesan itu bukan hanya hal yang seperti itu. Cuman di saat kita melihat seperti itu, di saat itu juga otak kita itu lebih tertutup dan hanya fokus pada keadaan yang saat itu sendiri. Sedangkan di lain waktu, kita memikirkan kesuksesan dengan cara yang berbeda lagi gitu. Bukan hanya yang ada pada orang tersebut saja gitu. Jadi kalau misalnya lu pernah ngerasa iri, ngerasa insecure, ya jangan dibohong-bohongin juga ke diri sendiri. Jangan enggak ini mana, tapi ya udah rasakan aja gitu, and be happy about it. Rasakanlah setiap hal itu dengan rasa ikhlas gitu. Kita sekarang sedang merasa sedih, kita merasa insecure, kita merasa overthinking, rasakan aja gitu sebagaimana manusia gitu. Karena manusia pasti gak bakal terhindar dari perasaan tersebut, karena perasaan-perasaan tersebut juga muncul dari ya adaptasi evolusi kita gitu, yang dimana memang manusia itu membutuhkan rasa-rasa seperti itu, cuman ya jangan berlebihan. Dan gue membuat sebuah pernyataan bahwasanya apapun hal yang kita rasakan itu adalah pilihan kita sendiri. Mau kita merasa stres, mau kita merasa sangat bahagia dan lain sebagainya, itu adalah pikiran kita sendiri. Dan terkadang perasaan secara general atau secara umum diri kita dan juga perasaan spesifik dalam waktu-waktu tertentu itu kadang terpisah gitu. Jadi kalau misalnya kita merasakan perasaan-perasaan yang mungkin negatif atau kayak gimana dalam jangka waktu tertentu karena suatu alasan, ya udah menikmati aja. Dan ketika kita menikmati setiap perasaan-perasaan yang spesifik tersebut, ya kita bisa mendapatkan perasaan umum yang jauh lebih baik gitu. So mungkin videonya sampai sini aja. See you next time in the next video. Goodbye.